Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon Engkau menolong kami ketika kami akan membaca Alkitab, melantunkan mazmur dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami dan boleh menghayati itu dalam hidup kami, dan lebih-lebih kami punya keberanian untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah para hamba-Mu Tuhan yang akan membaca Alkitab, menyanyikan mazmur maupun yang mendatangkan firman Tuhan, jadi alat dalam tangan Tuhan. Melalui mereka setiap kami dapat disapa oleh firman Allah pada hari ini. Bersabdalah ya Allah, kami sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku tak akan
Bacaan kedua dari surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut
Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai ayat 41. Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai 41. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu?" Jawabnya, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa,
melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Yesus, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara, sejauh penjelajahan saya yang sangat-sangat pendek, istilah toxic communities ini muncul dari dunia gaming. Istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan kebijakan publik yang menempatkan sekelompok orang dari ras dan tingkat ekonomi tertentu dalam lingkungan yang berbahaya karena limbah beracun. Penggunaan kata toksik pada kata tertentu semakin berkembang. Kita mengenal istilah toxic relationship, toxic family, toxic feminism, dan lain-lain dan sebagainya. Kata-kata yang ditempelkan dengan kata toxic. Dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, istilah toxic communities kita gunakan untuk menggambarkan orang atau orang-orang yang dapat memberi pengaruh buruk dan menghancurkan pada orang lain. Nah, saudara-saudara, supaya kita dapat menjadi terang di tengah-tengah toxic communities ini, maka kita pertama-tama perlu mengenal tanda-tanda atau penanda dari toxic communities ini. Nah, untuk itu saya akan fokus pada bacaan yang ketiga dari Injil yang saya bacakan tadi. Dalam bacaan ketiga ini ada beberapa hal yang menjadi penanda dari toxic communities. Yang pertama adalah suka meremehkan sesama. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 8 dicatat begini. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ketika seorang tetangga mereka yang seumur hidupnya sampai pada saat itu mengalami kebutaan dan kini bisa melihat, mereka bukannya ikut bersyukur dan bergembira. Mereka malah mengucapkan kata-kata yang meremehkan, yang sebenarnya dapat menjatuhkan mental tetangga mereka yang matanya sudah dicelikan itu, sudah dibuat melek oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika ada orang, saudara-saudara, ketika ada orang atau orang-orang yang berusaha menjatuhkan mental Anda, justru ketika sedang mengalami atau mencapai hal-hal yang berharga, hal-hal yang hebat dalam hidup ini, waspadalah. Itu mungkin toksik. Itu mungkin beracun. Orang-orang itu dapat memberikan pengaruh buruk, bahkan pengaruh menghancurkan di dalam hidup saudara. Kedua, menghakimi. Tanda kedua dari toxic communities adalah menghakimi. Ini bisa kita lihat dalam diri orang-orang Farisi. Mari kita baca Yohanes 9 ayat yang ke-16.
Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus yaitu mengaduk tanah dengan ludahnya memang termasuk dalam kategori pelanggaran pada hukum Sabat. Itu betul. Tetapi orang-orang Farisi ini sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa kesembuhan yang tak pernah terjadi telah dilakukan oleh Yesus. Mereka memakai kacamata kuda untuk menghakimi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak peduli pada hal-hal yang baik dan menghidupkan yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada orang yang buta sejak lahirnya ini. Mereka pakai prinsip pokoknya. Pokoknya Yesus salah. Dan karena itu dia tidak mungkin berasal dari Allah. Nah saudara-saudara, ketika Anda berjumpa dengan orang atau orang-orang yang mudah menghakimi dan berprinsip pokoknya, waspadalah. Orang atau orang-orang itu mungkin beracun, toksik. Mereka dapat memberi pengaruh buruk, bahkan pengaruh yang menghancurkan di dalam hidup Anda. Ketiga, intimidatif. Orang-orang atau community, toxic communities ini ditandai dengan sikap yang cenderung intimidatif. Mari membaca Yohanes pasal 9 ayat 22. Yohanes 9 ayat 22 demikian firman Allah. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Saudara-saudara, dalam rangka mencapai tujuan, mencapai keinginan mereka yaitu penolakan terhadap fakta bahwa Yesus mencelikkan mata orang buta dan agar rakyat jangan percaya kepada Yesus sebagai seorang Mesias, orang Yahudi itu mengintimidasi orang tua dari orang yang matanya sudah dicelikan ini. Mereka akan dikucilkan jika mereka bersaksi bahwa Yesus telah mencelikan mata anak mereka dan bahwa Yesus adalah Mesias. Maka ketika Anda berjumpa dengan orang atau orang-orang yang cenderung melakukan intimidasi untuk mencapai yang mereka inginkan, mencapai yang mereka sudah rancangkan, waspadalah. Boleh jadi mereka itu adalah beracun, toksik. Mereka dapat memberi pengaruh yang buruk, bahkan pengaruh yang menghancurkan di dalam hidup Anda. Keempat, tanda keempat dari toxic communities adalah mengejek atau meremehkan berdasarkan identitas. Nah, untuk ini saya mengajak kita membaca Yohanes 9 ayat 28 dan ayat 34. Saya bacakan ayat 28. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid Musa. Ayat 34. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Saudara-saudara, lihatlah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini yang katanya mengerti Taurat. Mereka menghina, mereka meremehkan sesamanya hanya karena ia percaya pada sesuatu yang berbeda. Hanya karena ia percaya pada yang tidak mereka percayai. Mereka percaya Musa dan yang telah dicelikan matanya ini percaya kepada Yesus. Mereka menghina karena mereka tidak dapat membantah fakta dan argumen orang yang matanya sudah dicelikan itu. Jadi saudara-saudara, kalau engkau berjumpa dengan orang atau orang-orang yang mengejek
atau meremehkanmu karena sesuatu yang melekat pada dirimu, sesuatu yang engkau miliki atau yang tidak engkau miliki, waspadalah. Boleh jadi orang atau orang-orang itu beracun, toksik. Mereka dapat memberikan pengaruh buruk, bahkan pengaruh menghancurkan di dalam hidup. Jadi sekali lagi, kalau engkau berjumpa dengan orang atau orang-orang yang mengejek atau menghina, meremehkanmu karena engkau Kristen, karena engkau Chinese, karena engkau Batak, engkau Jawa atau suku apapun, atau karena engkau tidak punya banyak harta, waspadalah. Orang atau orang-orang seperti itu mungkin beracun, toksik. Mereka dapat memberi pengaruh buruk dalam hidupmu. Mereka bahkan dapat menghancurkan hidupmu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana menghadapi bahkan menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang seperti ini, sebagaimana tema kita pada hari ini. Kalau kita melihat sesama kita berada dalam relasi yang toksik atau berada di tengah-tengah komunitas yang toksik, yang beracun, bahkan keluarga yang toksik, maka yang kita perlu lakukan adalah membangun relasi dengannya, menyadarkannya pada lingkungan toksik itu, berada di pihaknya, dan membesarkan hatinya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang buta itu, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 37. Saya kutipkan untuk kita demikian. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara, dengan bertanya dan membimbing orang yang matanya sudah dicelikan ini untuk percaya, Tuhan Yesus sedang menuntun dia agar menyadari yang sedang ia alami atau yang telah dia alami. Siapa itu Yesus? Tentu dalam kontras dengan orang-orang Farisi. Selanjutnya Tuhan Yesus menuntun orang yang sudah dicelikan matanya ini agar berani memilih jalan yang berbeda, jalan yang lain, jalan yang menyelamatkan hidupnya, yang berbeda dari jalan yang dipilih atau dinyatakan oleh orang-orang Farisi. Dan dengan menyatakan kepercayaannya kepada Yesus, orang yang telah mengalami mata yang celik itu, yang matanya telah dibuat melihat itu, kini secara sadar keluar dari lingkup pengaruh ajaran orang-orang Farisi yang toksik. Ia keluar dari lingkungan yang toksik, yang beracun, kalau kita boleh menyebutnya demikian. Dengan percaya kepada Yesus, ia keluar dari lingkungan yang memberi pengaruh buruk dalam hidupnya. Keluar dari lingkungan bahkan yang dapat menghancurkan hidupnya. Nah, saudara, langkah-langkah ini sangat penting dalam menolong seseorang atau sesama yang sedang berada dalam lingkungan yang toksik atau dalam relasi yang toksik. Pertama, menyadarkan dia akan lingkungan atau relasi toksik yang di dalamnya ia sedang berada. Ini sangat penting. Sebab
Biasanya mereka yang berada dalam lingkungan atau relasi yang toksik itu tidak menyadari bahwa mereka sekarang sedang dikungkung oleh racun. Atau kalau menyadari pun mereka suka menyangkalnya dengan melakukan rasionalisasi terhadap tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku toksik dari lingkungan atau dari pasangannya. Kalau langkah pertama ini gagal, maka dapat dipastikan langkah berikutnya, langkah kedua tidak mungkin bisa dilakukan lagi. Maka kita harus berhasil dalam membangun relasi dengan dia, dengan sahabat kita, dengan seseorang yang sedang berada dalam komunitas yang toksik atau dalam relasi yang toksik. Langkah kedua setelah kita bersahabat dengannya, membangun relasi dengannya, bercakap-cakap dengannya, ya, adalah mendorongnya untuk berani mengambil jalan yang berbeda atau keluar dari relasi yang toksik, keluar dari komunitas yang toksik itu. Semakin lama ia berada di dalamnya, semakin susah untuk keluar. Dengan melakukan dua langkah sederhana ini, kita sudah menjadi terang bagi sesama yang sedang berada dalam relasi atau komunitas yang toksik. Nah, sekarang pertanyaannya ialah, itu kan kalau orang lain kita lihat sedang menjalin atau berada dalam komunitas atau relasi yang toksik. Bagaimana kalau kita sendiri yang berada di dalam relasi yang toksik atau dalam komunitas yang toksik? Saudara-saudara, dua langkah tadi tentu harus kita terapkan juga pada diri kita sendiri. Tetapi selain itu, ada hal lain yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Mempertahankan keyakinan, mempertahankan yang sudah kita percaya sebagai hal yang menyelamatkan. Ketika orang-orang Farisi berusaha dan orang Yahudi mengintimidasi orang yang sudah dicelikan matanya itu tentang kebenaran bahwa Yesus telah mencelikan matanya, ia diintimidasi supaya membantahnya, tak mengakuinya. Dia mempertahankan keyakinannya. Dalam Yohanes 9 ayat 30, jawaban orang yang matanya sudah dicelikan ini dicatat demikian. Saya bacakan untuk kita. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Saudara, ketika kita sudah menyadari bahwa kita sedang berada dalam relasi atau komunitas yang toksik, dan bertekad untuk keluar dari relasi atau komunitas yang toksik itu, kita kemungkinan besar akan menghadapi tekanan, intimidasi, mungkin bullying dari orang-orang yang hendak meracun itu atau yang sudah meracun itu, agar keyakinan kita goyah, agar pendirian kita goyah. Mereka akan melakukan apapun agar kita tetap berada dalam relasi yang toksik dengan mereka, dalam komunitas yang toksik di mana mereka ada di dalamnya. Karena itu sangat penting bagi kita untuk tetap mempertahankan dan meneguhkan hati pada pendirian kita dan pada keputusan kita untuk keluar dari relasi yang toksik atau dari komunitas yang toksik atau beracun tersebut. Sehingga kita terbebas dari pengaruh buruk, bahkan pengaruh yang menghancurkan dari komunitas yang toksik, dari relasi yang toksik. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat teduh bagi kita. Amin.